Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin berpesan untuk mempresentasikan pengembangan sistem inventoris pada SMK Mercusuar. Pendahuluan. Pengembangan zaman era globalisasi sekarang ini, sistem pengolahan data dan menggunakan teknologi komputer yang sangat dengan modern akan memudahkan kita untuk melakukan pengolahan data yang akan menghemat waktu, ruang, dan biaya. Dan hasil dari suatu pengolahan data yang diperoleh akan sangat memuaskan, berguna dan bermanfaat dari suatu lembaga atau instansi yang menggunakan pengolahan data secara tepat, dapat dan efisien adalah hal penting yang dibutuhkan bagi lembaga atau instansi. Sistem pengolahan data dengan menggunakan komputerisasi sekarang sudah banyak digunakan pada setiap lembaga atau instansi yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Jakarta. Selain memberikan kemudahan, juga memberikan keamanan dan kenyamanan, akan tetapi masih ada yang menggunakan secara manual dalam pengolahan data inventoris pada lembaga seperti kampus, sehingga sering terjadi kesalahan pada saat pengolahan barang inventoris, pemakaian dan perbaikan kerusakan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem komputerisasi dari yang sebelumnya manual sehingga menjadi efisien. Dalam perancangan sistem data inventoris dapat diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman seperti Visual Basic atau yang disebut VB.NET. Dalam sistem ini nanti akan memberikan kemudahan dalam melakukan pendataan dan mendapatkan hasil pengolahan sehingga dapat menunjang proses bisnis yang ada. Yang dimaksud ini, yang di pendahuluan ini, tadinya komputerisasi tadinya manual ya, dijadikan komputerisasi dengan menggunakan Visual.NET atau yang disebut VB.NET 2008. Ada VB6, tampilannya beda dengan VB.NET. Terus yang kedua, tujuan proyek. Saya bikin proyek ini tujuannya untuk apa? Mencari jalan keluar untuk mengatasi kelemahan dari sistem yang sedang dipakai dengan merancang sistem informasi data inventoris pada peralatan kampus.
yang di kampus ini dimasukkan di data-data dan dimasukkan ke program biar cepat pencariannya ya, meningkatkan efisien dan produktivitas kerja pegawai dalam pengolahan data inventoris dengan memanfaatkan fasilitas komputer sehingga dihasilkan informasi akurat, cepat, tepat, dan kualitas. Ya, ini disebutkan dengan agar pegawai-pegawai ini mengolah data inventoris dengan cepat, tepat, dan akurat biar cepat. Misalnya pakai manual, tulis tangan aja kan, data-datanya bisa hilang. Nah, dengan diadakan proyek ini, saya ke ibu yayasan untuk mengadakan proposal biar baik ini kan. Pembuatan laporan kerja praktek ini diharapkan dapat dijadikan acuan mampu referensi, dapat berguna untuk membantu umum guna meneliti dan mengetahui secara jelas sistem perancangan data inventoris pada kampus. Oke, ini dilaporkan kerja praktek. Oke, yang ketiga, ini ada kesalahan tadi ya, problem statement. Dari penelitian yang sudah dilakukan diperoleh rumusan masalah dalam bagaimana membangun suatu sistem informasi data inventoris dengan memanfaatkan teknologi aplikasi desktop, perangkat lunak, pemrograman Visual Basic, .NET, serta SQL Server sebagai basis data yang dapat digunakan untuk mengolah data inventaris guna mengatasi kekurangan atau kelemahan dari sistem lama yang masih berjalan. Nah, ini problem sistem itu bagaimana membangun suatu sistem informasi data inventoris dengan memanfaatkan teknologi aplikasi desktop. Nah, saya dengan ini proposal ini dengan bentuk desktop, belum web. Kalau belum, karena web saya belum menguasai. Jadi yang saya pelajari baru desktop. By desktop aja dulu, nggak langsung meningkat. Nah, kan dari manual ke desktop, baru ke internet, ke seluruh. Ini juga bahaya kalau di web kan. Web pada lihat-lihat semua data-datanya. Anda dicuri malu, ini bahaya kan. Data-data di kampus dipamer-pamer ke internet, hilang ntar. Ini rahasia. Berarti pakai desktop saya gini. Ruang lingkup proyek agar dalam menangani masalah yang akan dibahas tidak terlalu luas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu hanya pada pengolahan data inventoris kampus yang dimulai dari pengajuan, pengadaan, pembelian, dan pemeliharaan. Nah, ini inventoris kampus yang dimulai dari pengajuan, diajukan ke petingginya, pengadaan barang, pembelian, baru beli ya, dan pemeliharaan. Kalau sudah dibeli baru dipelihara. Alat di sini kan, jangan dibiarkan ya hilang kan, dipelihara lah kalau sudah dibeli kan. Oke, selanjutnya sasaran pengguna. Sasaran di sini, aplikasi ini ditujukan untuk menggunakan aplikasi ini ditujukan untuk pengguna siapa yang yang menggunakan aplikasi ini, siapa aja. User, STM Kementerian, administrator akademik. Nah, ini akan ditunjukkan user itu misalnya akademik ya, administrator
siapa yang akademik kan di sini, dan good tamu yang merupakan user dari sistem yang tidak terdaftar sebagai aktivitas akademik terkait. Siapa? Administrasi sistem untuk melihat dan memantau keberjalanan sistem informasi tersebut. Saya sebutkan user STM user, yaitu pantau. Adminnya yang tahu. Di dalam ini tamu, misalnya tamu ya, saya lah misalnya tamu. Mbak sana tamu ya. Ada apa di sini? Ada mahasiswa loh, dosen lah. Kamu yang merupakan user dari sistem yang tidak terdaftar sesuai aktivitas akademik. Admin sistem untuk melihat dan memantau perjalanan sistem ini didirikan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah sebagai pemantau. Struktur organisasi kampus STMIK Mercusuar yang dalam perpanjangan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mercusuar memiliki struktur organisasi yang mana struktur organisasi menunjukkan kerangka atau bagian susunan perwujudan pola tetap hubungan di antara fungsi, bagian maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda. Pembentukan struktur organisasi bermaksud untuk menjamin penyelenggaraan kerja yang baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan pemilik kampus atau lembaga, serta untuk memberikan kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak yang ada dalam kampus atau lembaga. Ini struktur organisasinya, tampilannya seperti ini. Ya, berikut ini adalah struktur organisasi yang dipakai pada STMIK Mercusuar. Di sini ada Badan Penyelenggara Pendidikan Yayasan Pendidikan Administrasi Indonesia ya. Di sini penyelenggara itu Pak John ya, Muhammad Pasjon, Pak Haji Pasjon, sarjana ekonomi master ya. Ketua STMIK Mercusuar ini ditunjukkan ini Badan Penyelenggara Pendidikan itu Hajah Ibu Eni Azizah. Ketua STMIK Mercusuar baru Bu Horizon Sinar Aryani. Ketua Buket 1 Pak Anto, Ketua Buket 2 Pak Bana, Ketua Buket 3 Hilasam Alba. Bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan itu yang di ruang ini bawah Mbak Sana, Pak Wid. Itu bagian administrasi umum dan keuangan itu Mbak Ica, Desi. Dan dibagi lagi ada sub bagian administrasi kemahasiswaan, sub bagian pendidikan, sub kerjasama, sub bagian umum rumah tangga itu Pak Juwari ini, sub bagian penjaga kajian keuangan, sub bagian kepegawaian, ketua, dan lain-lain. Manajemen yayasan. Manajemen merupakan suatu data yang digunakan dalam mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia, modal, mesin atau peralatan, dan material. Atau manajemen dapat maju jika pimpinannya kampus dapat menggerakkan bawahannya agar mampu bekerja sama dengan saling membutuhkan, memberikan hubungan yang baik dengan para karyawannya. Begitu juga sebaliknya. Ya, ini benar ini dalam ini kan. Pemimpin apabila mau maju, pemimpin yang menggerakkan. Semua itu kerja sama ya.
semua kerjasama akan pemimpin bawahan bekerja sama, maka akan membangun yang lebih besar bisa. Dengan mencapai tujuan, manajemen harus melakukan beberapa fungsi manajemen terdiri dari apa saja manajemen di sini ceklik. 1. Perancangan, dirancang dulu kan, yaitu hal untuk memilih dan menghubungi fakta-fakta hal yang membuat dan menggunakan dugaan-dugaan